Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami senang sekali bisa hadir untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Dan sebelum kita lanjut kepada acara atau program yang kami hadirkan, perlu kami sampaikan bahwa nomor telepon yang lama, yaitu 0853 sekian sekian sekian, itu kami sampaikan sudah tidak kami gunakan, ya. Nomor telepon 0853 sekian 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 itu sudah kami tidak gunakan, supaya kalau Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube, ya. Jadi nomor telepon yang lama 0853 itu sudah lama kami tidak gunakan supaya tidak ada yang miskomunikasi. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan-pelayanan doa ataupun konseling bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar YouTube ya. Ya, karena itu penting untuk kami sampaikan karena ada beberapa yang masih terhubung ke nomor 0853 dan minta maaf karena kami terlambat menginformasikan bahwa nomor tersebut sudah ada kurang lebih setengah tahun kami tidak gunakan ya. Jadi hubungilah nomor-nomor telepon yang ada di layar YouTube saat ini. Oke, teman-teman, kami rindu terus untuk bisa berbagi karena berbagi tentang kasih Tuhan itu adalah hal yang penting, itu hal yang utama, artinya karena yang bisa membawa kita ke surga itu hanya kasih Tuhan. Bukan pendidikan yang tinggi yang bisa bawa kita ke surga, ya. Pendidikan yang tinggi hanya bisa bermanfaat untuk kita membuat teknologi. Tapi pendidikan yang tinggi tidak bisa bawa kita ke surga. Ya. Punya uang banyak, harta kekayaan tidak bisa bawa kita ke surga. Hanya bisa bawa kita naik pesawat, ya. Tapi kalau naik ke surga hanya Tuhan Yesus alamatnya. Karena 2000 tahun yang lalu dia pernah naik ke surga dan itu ada 500 mata, 500 pasang mata, 500 lebih orang yang menyaksikan. Dan ini bukan cerita satu orang, terus kemudian yang di-blow up, terus kemudian yang dikembangkan ke kiri, ke kanan, ke depan, terus kemudian disuruh orang untuk mempercayai. Tidak, ini disaksikan oleh ratusan mata, ya. Bahkan di Indonesia pun diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Dia naik ke surga dan hanya dia yang bisa bawa. Kalau manusia tidak bisa bawa kita ke surga. Nabi tidak bisa, rasul tidak bisa. Karena mau pakai apa? Mau pakai pesawat. Pesawat naik paling 40.000 kaki, dia turun lagi. Ya, karena dibatasi. Pesawat hanya teknologi, sangat terbatas. Tapi kalau kuasa Tuhan, kasih Tuhan, mampu membawa kita naik ke surga. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kami dengan rindu, dengan senang hati, dengan sukacita dan dengan semangat, kami ingin terus berbagi dengan siapapun yang ada di dalam link ini. Dan saya berdoa kiranya acara ini bisa memberkati Bapak Ibu dan bisa apa yang kami alami juga bisa menjadi bagian di dalam kehidupan Anda semuanya. Oke, kita pada malam hari ini kembali kita akan dengar sebuah kesaksian bagaimana seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Hasan. Ya, selamat malam Pak Hasan. Baik, malam. Ya, Selamat malam, apa kabar Pak Pastor? Hasan? Selalu baik, Ya. Pastor. Haleluya, luar biasa. Pak Hasan ini semangatnya ya. Amin. Ya, luar biasa. Jadi Pak Hasan ini teman-teman dulu dia tidak mengenal Tuhan ya, dari kepercayaan yang berbeda atau boleh dikata seorang antikris, artinya dari kepercayaan yang tidak percaya Injil, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, beliau akan menceritakan bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupannya dari seorang yang tidak percaya dan apa yang terjadi dengan kehidupan Pak Hasan.
Anda bisa saksikan ini kesaksian yang luar biasa yang akan menguatkan kita dan juga akan mencerahkan bagi orang-orang yang sedang mencari siapa Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan dengarkan perjalanan iman dari Bapak Hasan Manggale. Ya, Pak Hasan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ya, Anda. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya Pak. Silakan Pak Hasan. baik. Ya, baik, latar belakang saya itu terpanggil untuk bersaksi. Sebenarnya paling terpanggil itu karena saya dengar dari YouTube-nya Pak Yusuf, Pak Pastor ini, iman saya itu bertambah gitu ya. Ya diberkati dengan kesaksian-kesaksian itu. Yang orang-orang itu yang ditampilkan dia bersaksi. Bahwa orang-orang bersaksi itu sepertinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu yang kesaksian. Nah, kenapa? Karena dari kesaksian itu yang ditampilkan oleh Pak Pastor dengan tim memberkati saya, ya, memotivasi saya untuk dalam iman saya. Dan kedua, ada di dalam Alkitab, ya, mungkin kalau bisa ditampilkan, kalau bisa di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Kalau umpamanya boleh tampilkan, enggak? Iya, Kalau tidak, sebentar ya Pak. saya langsung. Kita coba tampilkan dulu ya, Yohanes 15 ayat 16 ya. Ya. Iya. Sebentar Pak, kita coba ini dulu. Ya. Kita coba share screen dulu ya, teman-teman. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15. Yohanes. Ya. Yohanes ya 15 ya. Ayat 16. Ayat 16, Yohanes 15. Sebentar ya teman-teman, ini bagian tekniknya lagi mempersiapkan dulu ini. Karena memang ada kendala di sinyal kita ini. Jadi ayat 16, ayat 16. Ya, ayat 16. Oke. Ayat 16. Oke, kita naikkan lagi sedikit itu. Ya, oke. Saya perlu bacakan apa bagaimana, Pak? Pak Hasan? Boleh, saya juga bacakan, Pak Pastor juga boleh, terserah. Ya, oke, saya bacakan ya. Yohanes Ya. 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian Pak Hasan. Ya, itulah yang membuat saya terpanggil untuk bersaksi. Di samping yang paling pokok tadi itu, dari kesaksian yang ditampilkan oleh Pak Pastor, membuat iman saya bertambah. Dan saya terpanggil seperti itu. Kalau perlu satu ayat lagi, Pak Pastor. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Boleh Pak. Kisah Rasul Ya. 1 ayat 8. Ya. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Oke, kita scroll ke bawah dulu ayat 8. Ya, ayat 8. Oke. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian Pak Hasan. Siap. Ya, terima kasih Pak firmannya. Sekarang saya lanjutkan. Kenapa sih latar belakangnya itu? Nah, saya jujur saja, saya bukan mau bawa saya orang dulu beriman di dalam kepercayaan saya dulu. Saya malah tidak tahu apa-apa, tidak tahu. Dulu itu kita tinggal di kampung, masjid itu jauh dari kita, jauh banget karena kita tinggal di kampung. Jadi kalau guru ngaji itu tidak ada, masjid jauh.
kalau tarawih itu kadang kita sekali-sekali tarawih pada saat bulan itu. Dan kalau Jumatan itu tidak pernah. Jujur ya, saya terbuka. Karena memang lingkungannya lingkungan Kristen. Dan di satu desa saya itu, satu desa hanya 4 keluarga, hanya 4 keluarga. Nah, itu latar belakangnya. Kenapa saya kok saya mau mengenal? Nah, ini yang paling inti nih, latar belakangnya. Jadi pada saat itu di kampung saya itu, di dekat rumah saya itu ada gereja. Nah, salah satu majelis itu nyuruh saya ya ngantar calon pendeta mengunjungi orang-orang yang tidak pernah ibadah. Saya posisi belum Kristen loh ya. Saya posisi belum Kristen, tapi ada majelis ya yang menyuruh ngantar orang yang tidak pernah ke gereja. Nah, kenapa saya mau? Karena disuruh mama juga, disuruh ibu. Nah, herannya lagi saya, kenapa kok saya di sana itu ada namanya pemuda gereja Toraja, banyak ibadahnya lancar. Setiap Sabtu itu ada ibadah rumah tangganya, ada ibadah. Nah, terus saat itu ya saya masih posisinya iskelampas saya yang disuruh. Nah, saya heran. Tapi saya ngikuti apa permintaannya majelis gereja itu karena ibu juga menyuruh. Pada saat kita kunjungi, 2 yang saya paling hafal sampai sekarang saya hafal. Nah, pertama di kunjungan pertama itu sudah disampaikan, kenapa Bapak tidak pernah ibadah? Mari kita pergi ibadah karena kita orang Kristen. Dijawab oleh Bapak itu, saya tidak mau ke gereja gara-gara setiap khotbah yang disampaikan pendeta dari atas selalu menyinggung saya tentang judi, ya. Nah, itu dibilang. Karena hidup saya itu dari judi. Saya bisa hidup membiayai keluarga saya karena saya berjudi. Wah, dia tidak mau. Kalau umpamanya itu saya dilarang, ya saya tidak mau karena kehilangan mata pekerjaan saya. Nah, kalau pendeta khotbah, karena di Toraja itu setiap khotbah itu 10 firman Tuhan itu selalu disampaikan. Kedua, bergeser ke keluarga lain. Dia bilang begini, saya tidak mau ke gereja gara-gara kata firman Tuhan, ya. Kata firman Tuhan itu hormatilah ayah ibumu. Sementara orang tua itu menantunya itu majelis dan tidak akrab. Ini dia. Itu loh anak saya, dia tidak akrab sama saya. Dia membenci saya, makanya dia tidak mau ke gereja. Itu kunci mati di situ. Nah, jadi ada orang mundur dari gereja karena faktor khotbah juga itu, ya, disebabkan oleh mundurnya orang dari gereja. Terus setelah itu lama ada jangka waktu tertentu saya bermimpi. Ya, saya mulai masuk mimpi. Mimpi saya itu saya pergi jalan-jalan ke suatu tempat, di situ banyak orang, ramai seperti kalau saya lihat sekarang itu ada KKR memuji-muji Tuhan bersorak-sorak. Tapi di sini tempatnya itu di lapangan terbuka. Di lapangan terbuka itu tidak ada gunung, rata ini tanah, indah sekali, indah sekali. Jadi rata ini tanah, hanya hijau saja, kayak bentuk taman, ya, taman bentuknya. Indah sekali. Wih, di situ banyak orang bertepuk tangan memuliakan Tuhan gitu ya. Saya ke situ, saya tanya, ada apa di sini? Kok ramai? Saya tanya lagi, setelah dia bilang Tuhan Yesus mau datang, di situ dari arah timur selatan ada cahaya dari atas, cahaya lurus kencang dan begitu indahnya. Saya tanya sama orang itu, itukah yang mau dilalui Yesus?
Katanya, oh iya, wah, orang muji-muji Tuhan, terus muji Tuhan dengan pakai lagu-lagu rohani. Nah, setelah itu saya besoknya malam saya tanya sama kawan saya itu, "Ma, saya itu mimpi loh, katanya Tuhan Yesus mau datang," bilangnya. Terus dibilang begitu, "Oh, nanti kamu itu mau jadi Kristen." Ah, dibilang begitu. Ya, nanti kamu jadi Kristen. Mulailah saya seakan-akan ada kerinduan untuk masuk Kristen, ada kerinduan. Tapi tidak bisa masuk Kristen karena orang tua saya itu orang Islam dan dia walaupun dia tidak tua saya itu tidak mau. Bergumul terus. Akhirnya saya beranikan bilang sama orang tua, "Ibu, saya mau, boleh enggak saya jadi Kristen?" "Nggak boleh, oh, langsung nggak boleh." Tapi saya akan terus bilang sama ibu ya. Setelah saya bilang sama ibu itu, dibolehkan. Akhirnya dibolehkan. Walaupun dari wajahnya itu ya, wajahnya itu terlihat apa namanya itu wajahnya yang tidak senang. Ya, tidak senang. Oh, sedikit ya saya lupa. Keluarga saya itu ada 8 bersaudara. Yang 3 ini paling kuat semua, tidak mau pindah sama sekali. Sama sekali dia tidak mau. Katanya, dia bilang, kalau sudah tidak ada agama lagi, baru mau pindah. Itu pesannya nenek moyangnya. Bukan pesannya agama, tapi pesannya nenek moyangnya. Nah, begitu. Jadi, dia pesannya begitu, kalau sudah tidak ada. Nah, setelah mama itu membolehkan, saya sekali-sekali pergi ibadah PPGT di rumahnya, ibadah pemuda. Tapi saya tidak sering ibadah pemuda karena saya itu orang banyak pekerjaan. Saya tani, saya apa namanya, saya pelihara ada kerbaunya, banyak sekali dah. Garap sawah banyak. Lupa saya lagi tadi ayah saya itu meninggal. Saya masih kelas 3 SD. Nah, kelas 4 SD. Orang tua sudah tidak ada. Akhirnya kita bantu orang tua cari namanya biaya sekolah. Sampai mulai dari dahulu itu saya cari biaya itu sampai sekarang. Saya cari rezeki sekarang ya untuk sekolah. Nah, terus setelah saya tamat SMA ya karena orang tua itu tidak bisa mensekolahkan saya pergi ke Jakarta. Ya, tepatnya di daerah Sunter. Di situ tidak tahu mau apa saya ke sana, apakah saya mau kerja atau mau sekolah, tidak ada. Akhirnya kerja apa ada, mau kerja apa adanya. Di situ saya tinggal lagi dengan keluarga yang masih Islam sampai sekarang. Wah, dia dikasih tahulah kakak saya itu, dibilang, oh harus dikembalikan ke agamanya mula, dipanggilkanlah ustadz, dicaramailah saya di situ. Nah, pada saat saya juga di situ, ibadah saya untuk ke gereja hampir tidak ada. Karena tinggal di rumahnya saudara itu, ya, kita tidak ada fasilitas untuk pergi ke gereja karena saat itu gereja mana aku tahu di Jakarta jauh. Nah, habis itu ada bulan ke depan dia pindah ke Bekasi. Saya tetap di Sunter. Nah, setelah di Bekasi itu ada orang Kristen di perumahan itu. Sekali saya sama sekali-sekali karena saya tidak bisa karena bahasa Jawanya itu nunut kita ke dia. Kalau umpamanya naik kendaraan umum tidak bisa karena gerejanya jauh. Nah, dalam perjalanannya sudah tidak ada ibadah ini, tapi saya sudah posisi Kristen. Nah, habis itu dipanggil lagi lah ke Probolinggo. Probolinggo itu di Jawa Timur. Arah ke Bali kalau mau ke Bali, dilewati Probolinggo namanya. Di situ kumpul lagi sama kakak saya yang pertama. Juga sekarang masih dia Islam. Itu juga kuat dia. Kalau itu dia sudah bagus ibadahnya.
Bisa dia itu, ibadahnya bagus. Di Jakarta juga ibadahnya bagus. Kalau ini malah sudah haji. Wah. Jadi karena di situ adalah mayoritas orang Islam, ya ditanyalah, karena saya tidak pernah ibadah itu, tidak pernah sholat. Ditanyalah tetangganya, oh adekmu itu apa ya agamanya? Dibilangi Islam gitu. Tapi setelah itu saya tidak pernah, karena 6 bulan di sana tidak pernah. Ditanya lagi, katanya orang itu ditanya terus, kamu itu agamamu apa? Saya Kristen kan kak, bilang gitu. Walaupun saya tidak ke gereja, tetap aja saya Kristen gitu. Oh marahlah dia. Marah, saya diusir dari situ. Tapi beda, ditawari dulu. Ya ditawari dulu. Dia bilang kamu mau masuk Islam, saya sekolahkan, apapun yang kamu minta tak lengkapi. Pokoknya kamu jadi, karena kebetulan dia dulu itu kaya orangnya. Kamu kaya juga seperti saya katanya gitu. Saya enggak mau. Nah, ketika saya enggak mau dipaksa, disuruh keluar dari rumah itu. Wah, saya keluar. Saya ke Surabaya itu, karena Probolinggo dengan Surabaya itu sekitar berapa kilo ya itu ya? 90 kiloan kalau enggak salah. Nah, saya menuju Surabaya, saya minta alamatnya keluarga, dia enggak ngasih. Ya saya jalan aja sudah. Cuma saya tanya sama ponakan saya, di mana itu Om di Surabaya. Dia tunjukin, katanya dekat lapangan Karangpilang namanya. Sudah saya jalan saja gitu. Setelah itu saya dapat Karangpilang, saya ketemu, saya turun jalan. Nah, di situ saya tinggal dengan keluarganya Mama ya. Di situ saya mulai bekerja keras. Kerja di pabrik keras sekali. Wah, saya enggak mampu. Saya bilang sama Om, saya mau pulang di kampung saja, saya mau tani aja dah. Habis itu, di situ di rumah situ saya mimpi lagi. Ya, saya mimpi yang kedua. Mimpinya persis mimpi yang pertama tadi, suatu taman indah, itu pokoknya, taman indah pokoknya. Di situ banyak lagi ada orang yang memuji-muji Tuhan. Di situ. Ramai wis, pokoknya ramai. Memuji-muji Tuhan pokoknya. Nah, terus saya datang di situ, ya, ikut juga di situ. Ada orang satu memberontak. Orang yang memuji-muji Tuhan itu mau dibunuh semua. Ya, pedang gitu ya. Terus saya dipanggil orang. Dibilang begini, katanya kamu itu punya Tuhan ya, Tuhan Yesus. Silakan kau lawan orang itu kalau kamu memang punya Tuhan. Saya bilang iya. Nah, berani lawan, saya berani. Saya berdoa. Masih ingat doa saya, bilang doanya. Ya Tuhan, beri saya kuasa, kekuatan untuk melawan orang itu, supaya nama Tuhan dipuji dan orang semakin memuliakan Tuhan. Saya lawan orang itu, saya kalahkan dan saya matikan. Wah, ramai sekali memuji-muji Tuhan. Oh, ramai sekali memuji-muji Tuhan. Hebat gitu ya. Wah, memang betul-betul kamu punya Tuhan gitu katanya itu ya. Jadi mimpi pertama dengan kondisinya itu sama. Ya, di situ tempatnya ramai sekali yang memuji-muji Tuhan. Indah pokoknya tempat-tempat itu. Nah, habis itu, dalam perjalanannya saya pindah lagi ke keluarga lain. Ya, karena pindah kerja. Di situ lagi saya kerja keras, wes tidak tahu yang namanya malam mau siang kerja. Karena saya kepingin ya apa caranya supaya saya suatu nanti akan berubah. Sampai saya sakit, muntah darah gitu ya. Tapi saya terus bekerja, saya tidak ada mau pulang, tidak ada ceritanya lagi. Karena sudah di tadi itu. Nah, setelah itu kumpul sama itu, kalau ini Nasrani juga. Tapi kita jarang ke gereja. Jarang. Jarang banget kita gereja. Karena kenapa? Tempatnya keluarga itu banyak tamu. Karena Om itu pejabat. Antar jemput tamu, Sabtu pun seperti itu, Minggu pun seperti itu. Jadi apa kita ke gereja itu kata Om, baru kita ke gereja. Nah, setelah itu apa namanya? Ada kita dimasukkan, karena waktu saya di kampung di baptis itu belum di CD. Akhirnya kita lakukan CD di sini.
Nah, setelah itu baru ya mulailah mengenal Tuhan gitu ya. Kita disinilah di situ. Nah, habis itu ibadah saya sering bolong-bolong itu tidak seperti ibadah beneran gitu ya. Kita rajin ke gereja, enggak ada itu. Ya karena kita ikut orang, jadi tidak bisa lah kalau umpamanya, apalagi keluarga itu enggak begitu. Malah kalau saya bahasanya itu ya kita ini Kristen KTP saja. Nah, dalam berjalannya waktu lagi, saya mimpi lagi. Mimpinya itu saya keluar dari rumah itu. Saya takut, saya menghindar dari tempat itu. Saya menghindar dari tempat itu kira-kira 300 meter menghindar dari situ, dunia meledak. Meledak duar dengan dahsyatnya dan dunia ini kebakar. Kebakar. Saya tinggal seorang diri. Saya tinggal seorang diri. Saya lihat sudah tidak ada orang nih. Ini tanah rata. Rata ini tanah. Bumi ini rata. Habis hangus. Saya bangun, saya lihat. Oh, masih ada bangunan satu. Saya berupaya masuk di bangunan itu. Ada satu bangunan berdiri. Megah sekali. Di samping saya itu waktu meledak ini langsung saya minta tobat sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya ini belum bertobat, saya belum beribadah yang benar. Tidak pernah saya ibadah, tolong ampuni dosa saya ya Tuhan. Terus berdoa gitu. Sambil saya tiarap menggapai gedung itu. Setelah saya masuk, gedung itu begitu indah sekali, ya, kayak marmer. Tapi tidak ada sambungannya, langsung jadi satu. Nah, langsung jadi satu. Nah, kenapa saya masuk di situ? Pikiran saya bahwa orang itu mau ngejar-ngejar saya akan dibunuh. Padahal tidak ada. Karena ini sudah habis semua, tidak ada. Tuhan, aku belum bertobat. Tolong, itu terus saya doa saya. Saya belum beranu Tuhan. Nah, setelah itu ada orang seakan-akan menyentuh badan saya, samping saya itu, ya, samping saya. Langsung saya teriak lagi, ya Tuhan, belum saya ini tobat, Tuhan ampunkan dosaku. Nah, setelah saya lihat, ternyata Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus, itu persis yang ada di kalender, tidak ada bedanya. Persis. Ya. Dia melihat saya, langsung saya peluk kakinya, ya, langsung saya peluk kakinya, minta ampun, minta tobat. Itu sama Tuhan itu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memegang tangan saya dan memberdirikan saya dengan senyum. Wah, enak sekali. Habis itu kita keluar rumah itu, gedung itu, ya. Setelah saya keluar dari gedung itu, saya sudah tidak lihat lagi gedung itu. Pada saat keluar, terjadi lagi seperti mimpi kedua dan mimpi ketiga tadi itu. Dunia ini indah, rata dengan tanah. Rata tanah, tidak ada gunung, tidak ada. Yang adanya taman, begitu indah. Dan di situ lagi orang memuji-muji Tuhan. Sorak-sorai meminta lagu-lagu kayak orang-orang KKR itu. Seperti itu terus. 3 kali yang persis sama, tidak ada beda. Nah, di situ kita memuji-muji Tuhan. Berdiri lama di situ sama Tuhan Yesus di situ. Nah, ada orang datang. Dia tanya, ada apa sih di sini? Saya bilang kasih tahu sama orang dulu. Dia enggak tahu kalau kita bersama-sama Tuhan Yesus. Pada saat saya mimpi itu lama mimpinya, pas ulang tahun saya. Itu malam itu jam 1 malam atau pokoknya di atas jam 12. Saya bangunkan istri saya, "Ma, saya mimpi ketemu Tuhan Yesus." Dibilang beginilah, "Itulah hadiah ulang tahunmu." Maksud saya itu bangun berdoa gitu loh. Tapi dia bilang, "Itu ulang tahunmu." Ya saya yang bangun berdoa dan itu sampai sekarang itu masih saya ada tulisannya. Saya catat karena saya bilang, "Oh, nanti kalau suatu saat saya akan berkesaksian. Siapa tahu dengan kesaksian saya itu mungkin ada orang, oh memang Tuhan itu ada, oh memang Tuhan itu hidup," maksud saya begitu. Nah, tulis di buku itu. Nah, kemudian setelah itu saya katanya Pak, saya ke Jakarta Diklat.
diklat sekolah. Di ruangan itu, di kamar itu, sama tante saya enggak boleh. Jangan tinggal di situ ya, harus minta kamar lain. Saya bilang, waduh, kalau minta kamar lain, kita kan enggak enak. Jangan kita sombong ini, karena punya keluarga enggak boleh. Ternyata saya tahunya itu, kamar itu sudah ada 2 orang dari dalamnya mati. Ya, mati karena stres. Kita diklat itu memang semi tentara gitu ya. Disiplinnya tinggi. Nah, tapi saya di situ sakit terus. 2 minggu sakit, 2 minggu sakit. Sehingga kayak terus, tapi saya harus mempertahankan diri supaya saya sehat, supaya saya lulus. Karena ketika tidak lulus, lama lagi baru sekolah lagi. Nah, ada cerita yang menarik di situ. Pada saat teman saya itu pulang, saya sendirian di kamar itu. Setiap Sabtu, ada orang ngetuk-ketuk pintu itu. Tak kirain teman saya itu pulang. Saya bilang, ya silakan masuk. Oh, enggak masuk-masuk. Setiap tapi saya kasih tahu, Mas, dari dulu saya bilang masuk, kondang. Loh, saya baru datang kok, bilang gitu. Jadi setiap Sabtu itu begitu terus. Akhirnya saya dikasih tahu sama security-nya, Mas, kamu kok kuat di situ ya? Loh, memangnya kenapa? Ini tinggal 2 minggu ini sekolahnya. Oh, di situ enggak ada yang berani nginap situ, karena di situ banyak seperti ini. Waduh, gimana ya? Wah. Akhirnya saya mempersiapkan diri. Jadi buku yang saya bawa itu saya taruh semua di meja, karena tak keluarkan dari laci, tak tumpuk segini. Di atasnya Alkitab. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong lindungi saya, jaga saya, beri saya kesehatan, supaya saya bisa dapat lulus, dan tidak memalukan keluarga dan dinas saya. Nah, saya mau coba itu, yang ketuk-ketuk itu. Pada saat dia ketuk-ketuk, tok, dia lewat begini. Wih, yang lewat itu ganteng sekali apabila dia sebagai laki-laki. Kalau umpamanya perempuan cantik sekali, dia berjubah putih lewat. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Tidak mimpi. Kalau apakah itu Tuhan Yesus ya lewat itu? Sejak dia lewat di depan pintu itu, ya, sejak itu juga tidak pernah ganggu saya lagi. Setelah saya berdoa, Alkitab tak taruh atasnya. Nah, tak taruh atasnya, Alkitabnya tak taruh atas. Ya. Setelah itu, ya, saya mimpi-mimpi itu saya ceritakan kepada sama teman saya. Ini yang mungkin yang dibilang Pak Pastor tadi mungkin berkat ya. Kalau tantangan tadi itu semua keluarga yang tidak mau. Ini yang namanya mujizat. Mujizatnya apa yang saya terima? Saya cerita sama kawan saya mimpi-mimpi itu. Ini orang Kristen, orang Katolik. Terus saya cerita, Mas, saya mimpi begini-begini. Dia bilang begini, oh nanti kamu itu bisa dipakai Tuhan melayani. Ya, gimana caranya? Karena dia itu juga pelayan kesembuhan. Udah aja bilang begini saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu akan sembuh. Gitu dibilangnya begitu. Nah, saya bilang, ajak aja kita pergi aja pelayanan sama-sama deh. Saya pergi sama dia 3 kali kalau tidak salah. Nah, terus dia bilang begini sama saya, diajari saya. Sembuh itu ada 3 katanya, dibilang. Sembuh pertama itu adalah namanya para medis, ada dokter, ada perawat. Ya, dilakukan penyembuhan oleh orang-orang itu. Ada juga namanya tabib. Ya. Tabib beneran katanya, bukan tabib-tabib yang cari uang, bukan. Karena di Alkitab juga ada tabib kesembuhan. Dan yang ketiga itu namanya mujizat. Syaratnya dia mujizat itu hanya 1 katanya. Dia harus bertobat, minta pengampunan, bersihkan dirinya, baru dia
berdoa sama Tuhan, kita berdoa sama-sama, pimpin dia berdoa, dia akan sembuh katanya gitu. Nah, oh ya Mbak, ya Mas. Ada suatu saat ada teman saya di kantor, dia teriak-teriak, tiba-tiba aja dia teriak-teriak bilang, "Aduh sakit saya, mau mati rasanya saya ini." Nah, saya bilang sama dia, mau nggak kamu tak kasih jamu?" Bilang gitu. Saya mau coba itu yang dibilang kawan saya, itu kan kawan saya itu kebetulan tidak ada di kantor. "Mau nggak tak kasih jamu?" Katanya mau, oke. Saya bilang, kamu pergi beli Aqua, ya, beli Aqua. Buat apa Aqua? Ya sudah beli saja gitu Aqua. Nanti Aqua itu saya doain loh ya, sesuai dengan agama saya, kan begitu. Tapi kalau kamu nanti minum, tetap kamu berdoa, ya kan? Ya mintalah kesembuhan gitu. Tapi ini saya kasih kamu. Nah, setelah hanya 2 jam saja dia orang itu, dia loncat-loncat, teriak-teriak dia. "Saya sembuh Bang," katanya itu. Loh ya itu kan karena kamu berdoa tadi itu, ya sudah. "Bukan, karena saya minum air itu tadi." "Kamu apakan air itu tadi?" ya katanya. "Kamu ludahi kah?" "Loh mana aku ludahi, wong kamu yang beli sendiri," bilang gitu. Dia sembuh. Menurut dia, ya itu karena kamu sembuh. Suatu saat, ya, ada temannya sakit. "Bang, itu teman saya sakit Bang, sudah dikembaliin sama dokter tuh, nggak ada sakitnya katanya, ayo kamu pergi sembuhkan." Lah saya ini bukan dukun, bukan tabib, "Pasti Abang bisa sembuhkan." "Saya nggak mau, nanti kita malu." "Enggak, pokoknya kamu pasti sembuhkan, saya yakin itu." Setiap hari itu diroyoi terus, "Ayo telah berangkat, telah berangkat." Setiap hari. Wah, saya kasih tahu orangnya, "Pak, mohon maaf Pak, saya itu bukan dukun loh, saya bukan orang bukan saya, itu kawan saya itu ngajak-ngajak saya ke sini. Tapi enggak apa-apa, kita sama-sama doa ya. Saya orang Kristen, Bapak juga berdoa sama Tuhannya. Nah, tapi saya doakan Bapak. Nah, dengan syarat itu, satu yaitu Bapak harus bertobat. Hmm. Siapa tahu ada kesalahan Bapak kepada orang lain, yang namanya kita itu banyak dosa, harus orang yang mau. Dia tidak bisa bicara, tentu gini. Ya, pokoknya nanti malam Bapak berdoa terus minta kesembuhan sama Tuhan ya. Nah, gitu. Habis itu pagi-paginya, ya kan siang kita ke sana. Anaknya datang. Dia bilang, Bapak sudah sembuh, minta airnya lagi." Loh itu sudah sembuh tuh. Nggak perlu dikasih air lagi, enggak, tapi Bapak harus bawa minta air lagi. Ya, udah. Sejak itu saya selalu berdoa supaya kesembuhan. Sama keluarga saya enggak boleh. Katanya kakak enggak boleh dukun, termasuk istri saya enggak boleh. Enggak boleh jadi. Pernah suatu saat lagi, ya, saya pulang kampung. Kita dulu itu naik 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 kapal laut. Nah, di situ kita di barak namanya. Nah, kita bersamaan dengan orang banyak. Kebetulan di situ satu bara dengan saya, ada orang tentara itu sama keluarganya, bawa barang banyak. Saya tanya, "Pindah ya Pak?" "Iya." Katanya, "Iya, mutasi." "Oh iya." Sore malam itu anaknya nangis terus. Nangis terus anaknya yang kecil, kira-kira umurnya itu ya kelas 1 SD lah gitu ya. Nangis terus. Saya bilang sama ibunya, tak datang ibunya, "Bu, boleh ndak anaknya saya pijit-pijit?" "Boleh," bilang begitu. "Ada minyak ndak?" "Ada tak minyak." "Ada tak minyak tak halusi?" Terus saya bilang lagi, "Boleh ndak saya doakan anaknya?" "Boleh," katanya itu. "Ada ndak air aqua?" bilang itu. "Ada." "Saya minta air aquanya boleh, tak doain boleh ndak?" "Boleh," katanya itu. Setelah itu dia minum anaknya itu langsung diem dan langsung istirahat. Pagi-pagi langsung loncat-loncat, lari sana lari sini lari sana lari sini, gitu-gitu. Saya tanya sama, ibu itu, sama tentara itu, suaminya, "Mohon izin dan pindah ke mana dan mutasi mana?" "Oh bukan saya yang pindah, karena tentara itu kalau bepergian selalu pakai, apa namanya, seragam lengkap, bawa ransel banyak ya.
izin dan pindah kemana dan? Oh, saya enggak pindah, yang pindah itu ibu. Lo pindah kemana? Oh, pindah ke Bone, pendeta. Oh, langsung saya kaget. Katanya pendeta bilang gitu. Langsung saya bilang sama ibu itu, mohon maaf ya Bu Pendeta, saya tadi malam itu, oh enggak apa-apa, masing-masing kita itu diberi karunia. Oh, bilang begitu. Ya, masing-masing kita diberi karunia. Tapi saya terus-terusan dilarang. Nah, dan ini saya juga orangnya keras. Ya, baik itu di kantor, baik itu sama anak-anak saya. Tapi bukan keras ngawur. Ya, karena saya bilang sama anak saya, kalau Bapak marah, ya kalian tidak salah, itu Bapak orang gila, ya kan? Sama dengan orang kantor. Kalau saya mengamuk di sini, bukan tanpa saya digara-garai, ya itu saya gila. Tak kasih tahu gitu. Apalagi sekarang tambah tinggi kasusnya dengan adanya pandemi. Banyak perusahaan tutup, banyak orang di PHK tanpa digaji. Kebetulan saya di dinas tenaga kerja dan saya dipercaya sebagai dulu penegakan hukum, jadi bisa diproses. Semestinya kalau saya itu sudah pagi-pagi datang di kantor, jam 6 loh saya sudah di kantor, saat teduh berdoa sama Tuhan, supaya saya dimampukan untuk rendah hati, supaya dimampukan untuk berbicara lemah lembut kepada orang. Tapi kalau sudah jam 2 atau jam 3 ke atas, orang yang tetap datang mengamuk, mulai saya juga lawan dengan mengamuk, itu masalahnya. Sekarang itu saya ada kerinduan, nah, Bapak Ibu terkasih, saya sekarang ya karena saya terdaftar juga sebagai salah satu mahasiswa tinggi teknologi di Surabaya swasta. Sebelum saya kuliah itu saya datangi kampusnya dulu ya. Saya bilang saya ini kepingin melayani, tapi kalau melayani itu tidak bisa kalau kita tidak punya kompetensi namanya, sertifikasi, tidak bisa. Ya, kalau di gereja saya itu kalau dia bukan seorang pendeta tidak boleh melayani, tidak boleh. Walaupun saya sekarang bukan tujuannya nanti kalau saya pendeta saya akan melayani, bukan seperti itu. Saya sekolah itu untuk belajar merendahkan hati saya ini, untuk pribadi saya saja. Karena ketika saya sudah lulus nanti, ya pas saya juga pensiun. Nah, tidak bisa juga tidak dipakai untuk cari kerja bisa. Tidak bisa. Terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di suatu perguruan tinggi di Surabaya. Nah, saya mohon didoakan supaya saya bisa menyelesaikan karena di sana itu saya dulu ada enggak kalau umpamanya kita belajar jadi apalah gitu ya, dari penginjil lah di sana tidak ada. Adanya harus S1. Saya semakin kencang sekolah, harus saya sekolah. Mau lulus, mau tidak lulus, pokoknya harus saya sekolah. Karena sedikit lagi kesaksian, pada saat di gereja saya itu, saya pernah terpilih 2 kali periode sebagai majelis. Saya itu mundur, ya, ada gara-garanya. Kenapa saya gara-garanya apa? Tak kirain kalau kita rapat dalam suatu persekutuan itu lemah lembut. Ya lemah lembut kasih. Ternyata kadang tengkar, tidak cocok dengan saya. Tidak cocok. Saya tidak mau, saya kasih tahu pendetanya. Bu pendeta, saya tidak suka kalau ada rapat tengkar, tidak suka saya. Lebih baik saya tidak majelis. Dan bilang gitu, oh itu belum. Malah ada orang lempar-lempar kursi kok, disirami air kok. Bilang, wah kalau saya itu sudah berkelahi saya Bu pendeta. Nah, begitu. Nah, dan kebetulan juga istri saya itu terpilih jadi majelis. Nah, tapi gereja itu tetap meminta saya jadi pelayan. Akhirnya saya, enggak apa-apa sudah, saya dipercaya menjadi ketua PKB. PKB itu persekutuan bapak-bapak gitu ya. Di gereja kami ada persekutuan bapak-bapak, persekutuan pemuda, dan persekutuan ibu-ibu. Nah, saya kebetulan karena ya masa sih saya lepaskan sungguhan, saya sudah tidak menjadi majelis, terus
mau saya lepaskan begitu saja enggak boleh, tidak enak. Nah, sampai sekarang ya kita sering komunikasi dengan gereja induk sana. Pernah saya tanyakan, dia bilang begini, saya pura-pura tanya, boleh enggak saya andaikan bisa, boleh enggak saya umpamanya bisa Kak bawa renungan, khotbah? Enggak boleh. Karena tempat yang saya belajar itu tidak seasas dengan gereja kami. Ya enggak apa-apa sudah, karena saya tidak ada arahnya ke sana, mau cari nafkah di sana enggak ada. Nah, tidak ada arahnya ke sana. Nah, seperti itu yang apa namanya kesaksian saya. Saya mohon maaf ya Pak Pastor, kalau umpamanya ada nanti yang mau tanya, saya tidak mau debat, saya tidak mau saya debat. Kalau dia mau nanya kenapa mau jadi Kristen, jadi ini saya mau. Tapi kalau umpamanya dia tanya ayat begitu, karena pernah saya lihat ya ada orang bersaksi seakan-akan narasumbernya itu dipojokkan, saya tidak mau gitu, tidak mau saya. Jadi hanya saya berkesaksian kalau umpamanya mau nanya tentang Alkitab saya tidak mampu untuk menjelaskan. Saya tidak mau. Saya hanya, oh saya mengenal Tuhan seperti ini. Saya alami Tuhan seperti ini yang saya kesaksian. Kalau mau ada yang nanya. Tapi kalau umpamanya dia seperti itu saya tidak mau. Tidak mau saya. Saya mohon maaf, saya mohon izin. Kalau ada siapa tahu ada yang mau nanya nanti bagaimana seperti ini kaum begini, tidak mau saya. Ya saya mohon Iya. maaf. Karena dari saya nikmati dari kesaksian yang lewat Pak Pastor itu luar biasa saya terima. Akhirnya saya juga paling intinya begini, saya bersaksi di sini karena saya menerima berkat dari kesaksian orang lain yang melalui channelnya Pak Pastor itu yang saya Iya. Pak, oh saya dapat berkat loh sehingga saya bisa bersaksi di sini. Berkatnya dari Pak Pastor dengan menghadirkan orang-orang yang bersaksian yang hebat-hebat. Oh betul hebat, membuat saya terpanggil, membuat iman saya bagus, mempelajari iman, belajar rendah hati dan lemah lembut. Seperti itu. Kalau umpamanya Haleluya. ada kan mungkin saya bisa. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Pastor Yusuf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasan, luar biasa ya. Jadi teman-teman, itulah perjalanan iman dari Pak Hasan, bagaimana dari tidak mengenal Tuhan, dan yang intinya sebetulnya sederhana saja, tapi itu sangat penting. Bahwa Tuhan itu harus dialami teman-teman. Karena kalau kita mengalami, maka Ya, Tuhan ya. itu menjadi nyata di dalam hidup Ya. kita. Tuhan itu benar-benar sesuatu yang kita pegang dengan kuat karena Ya. kita mengalami. Ya. Tapi kalau kita tidak mengalami Tuhan, maka sulit sekali Ya. bahwa iman kita bisa menyelamatkan. Ya, Ya. salah satu contoh firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah, dikatakan maha kuasa, berdasarkan apa kita mengatakan dia maha kuasa? Kalau cuma berdasarkan buku, ya itu sulit. Ya. Iman yang seperti itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan maha kuasa, kita alami kuasanya, maka itulah yang menyelamatkan kita. Jadi teman-teman yang belum mengalami kuasa Tuhan, ayo berlomba-lomba, bukan hanya mengalami buku, tapi mengalami kuasa Tuhan. Ya. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita tersesat karena ada banyak buku yang ditulis, tapi itu bukan merupakan firman. Itu hanya merupakan isi pikiran manusia dan itu ditawarkan kepada manusia juga supaya manusia percaya. Tapi kalau Tuhan benar-benar firman, ya. Jadi seperti yang tertulis di dalam firman ini, itu semua ya dan amin. Ini ya dan amin. Ya. Kalau dibilang Tuhan Yesus baik, ya kita harus alami. Ya. Kalau cuma isi buku ini, saya pun juga tidak akan percaya.
Bagaimana saya bisa percaya kalau saya tidak alami? Gitu. Jadi cara berpikir itu simpel, sederhana, tapi itu penting dan itulah dalam 1 Yohanes 5 ayat 5, ayat 4 dan 5 yang mengalahkan dunia itu iman kita. Iman kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita bisa beriman karena kita mengalami. Ya, teman-teman, jangan sampai Anda cuma, oh itu kata buku, tapi Anda tidak mengalami. Sayang sekali, ya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan Pak Hasan itu baik, Pak Hasan Mangale itu baik. Loh, saya tidak pernah merasakan kebaikannya. Berarti saya sedang membohongi diri saya sendiri. Saya sedang membohongi juga orang lain. Karena apa? Karena apa yang saya katakan saya tidak alami. Ya. Tapi kalau saya bilang Pak Hasan baik dan saya alami, misalnya Pak Hasan banyak memberikan sesuatu kepada saya, nah itu benar-benar pengalaman, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Pak Hasan mengalami Tuhan setelah dia percaya Tuhan Yesus, dan bahkan sebelum beliau percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus sudah begitu nyata di dalam kehidupannya, dan itulah yang menyelamatkan seseorang. Apa yang mengalahkan dunia? Apa yang menyelamatkan kita? Iman kita. Ya. Dan iman itu harus dialami. Ya. Seperti dikatakan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan di dalam dunia ini kita manusia semua perlu bukti. Ya, bukti itu adalah sebuah kebenaran. Bukti otentik di pengadilan, di kepolisian kan semua. Untuk dinyatakan bahwa itu adalah benar, harus ada bukti dulu. Gitu teman-teman. Kita tidak bisa datang bawa cerita, oh saya dianiaya sama si A. Terus kemudian kita suruh polisi tangkap dia karena dia pukul sama saya. Nggak bisa. Harus ada bukti dulu. Yang mana dipukul, kapan dipukul, mana buktinya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita kalau cuma percaya buku, aduh sayang sekali. Kita cuma percaya apa kata orang, kata A, kata B, kata C. Itu menyesatkan kita. Karena yang begitu-begitu tidak menyelamatkan kita. Tapi kalau Anda alami, oh luar biasa. Nah, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat nyata, sangat real, dan bisa dialami oleh siapa saja. Pak Hasan adalah salah satu contoh lagi yang telah mengalami Tuhan. Dan apa yang dibagikan oleh Pak Hasan itu saya percaya menguatkan, mencerahi, memberkati, dan membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kalau mungkin ada yang tidak percaya, ya silakan. Dan itu adalah kerugian Anda sendiri. Ya. Ya. Karena apa? Karena Anda menolak kebenaran, Anda menolak perbuatan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan karena Pak Hasan ingin bersaksi, tidak. Itu pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam hidup beliau, makanya dia ingin bersaksi. Ya. Jadi sekali lagi berhati-hati teman-teman, karena dunia ini dunia yang jahat. Jadi banyak orang yang terjebak dan tertipu, tersesat oleh karena mereka percaya beriman kepada sesuatu yang tidak ada bukti. Ya. Kalau tidak ada bukti itu ya cepat periksa imanmu, cepat keluar dari suasana seperti itu supaya jangan sampai Anda mati tapi Anda tidak selamat. Karena di dalam firman Tuhan, Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua teman-teman yang menyaksikan acara ini masih tinggal di bawah langit kan? Belum ada yang di atas langit kan? Nah, makanya dengarkan firman Tuhan, Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak percaya kepada nama Tuhan Yesus, Anda tidak percaya kepada firman ini,
Anda rugi sendiri, resiko Anda tanggung sendiri. Saya sudah menyampaikan tapi Anda tidak percaya. Nah, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak ada seorang pun. Jadi saya percaya yang menonton, yang ada di dalam link ini, semua kita terkategori sebagai orang. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Kalau Anda mau datang ke surga, hanya melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan sekali lagi dia buktikan dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dan itulah yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada manusia yang bisa bawa kita. Nabi tidak bisa bawa kita. Rasul tidak bisa bawa kita. Karena hanya dia yang naik ke surga yang bisa bawa kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Oke, Pak Hasan, terima kasih atas kesaksian yang luar biasa. Ya, dan ya, pada kesempatan ini mungkin singkat saja, Pak. Kalau Bapak bisa berikan pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan supaya jangan sampai mereka binasa, ya? Bapak mungkin bisa beri pesan singkat saja supaya kita berbagi, kita mengasihi mereka semua. Jadi yang belum kenal Tuhan bisa dengar pesan dari Pak Hasan supaya jangan sampai Anda tidak mengalami kasih Tuhan. Oke Pak, silakan Pak, singkat saja. Apa pesan Bapak buat orang-orang yang belum kenal Tuhan? Baik, terima kasih Pak Pastor. Mungkin ya kawan-kawan atau saudara-saudara yang masih belum mengenal Yesus, ya, belum mengenal. Mungkin karena orang yang belum mengenal Yesus itu belum dijamah Roh Kudus. Tetapi baiknya kita juga yang mencari Tuhan dengan cara apa? Yaitu membaca firman. Ya. Bagaimana caranya menemukan Tuhan itu? Yaitu membaca firman dulu. Supaya ya, saudara-saudara terkasih akan memahami firman itu, melalui firman itu akan kita dijamah, diubahkan. Nah, sepanjang itu kita tidak pernah membaca firman, sepanjang itu juga kita tidak pernah mengenal Tuhan. Ya, itu. Karena dari firman itu kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Walaupun ya saudara-saudara terkasih yang lain berdoa, tapi tidak didasari ya, tidak didasari dengan firman itu, ya maaf mungkin saya kasar ya, mungkin susah nyampainya gitu ya. Supaya nyampe doanya, ya baca Alkitab dan sehingga akan mengenal Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan Yesus kita berdoa. Pasti jangankan kita memperoleh hidup yang kekal, tapi kita di dunia ini diberi kedamaian, ketenangan, kesabaran. Mungkin seperti itu Pak Pastor yang saya sampaikan. Iya. Terima kasih. Puji Tuhan Pak. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Satu hal juga yang kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini di seluruh dunia diperingati bahwa satu-satunya manusia yang pernah naik ke surga itulah Tuhan Yesus. Yang pernah keluar dari kuburan. Ya, kuburan tidak bisa menahan dia, kuburan jebol. Itu artinya iblis dikalahkan karena iblis itu pembunuh manusia. Dia matikan semua manusia. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 10 ayat 10. Iblis pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah ini banyak orang yang tidak mengerti ini. Dan mereka anggap saya menyampaikan sesuatu yang aneh, sesuatu yang kontroversial. Tidak. Iblis itu membunuh manusia, tapi Tuhan menghidupkan. Tuhan menciptakan kehidupan. Iblislah yang menciptakan kematian. Ya. Dan banyak manusia yang tidak mengerti ini. Jadi jangan sampai terlambat teman-teman ya. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, mari kita dengarkan baik-baik firman Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu dia bangkit, dia keluar dari kuburan, dia bukan hanya keluar dari kuburan tapi dia naik ke surga.
Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes berkata, berdoalah di dalam namaku. Yes, kalau tidak di dalam nama Tuhan Yesus, maka doamu tidak akan sampai kepada Bapa. Karena hanya Dia yang naik ke atas. Kalau kita berdoa, kita mau pakai apa? Ya, kita mau pakai apa berdoa? Mau pakai toa? Paling kuat hanya 2 km, 1 km. Itu tidak bisa panjang. Tapi kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mau pakai speaker itu paling banter juga hanya 2-3 km. Sudah nggak kedengaran suara kita tuh. Nah, doa di dalam nama Tuhan Yesus karena kuasa kenaikan ke surga, kuasa Tuhan Yesus naik ke surga, itulah yang menyertai doa yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat ya. Kami mengasihi Anda semua karena tujuan kami supaya kita semua bisa masuk surga. Ya, bukan supaya KTP Kristen bertambah banyak, itu tidak penting. Malah cuma bikin kerjaan karena pindah-pindah KTP itu bikin kerjaan orang lain, ya. Tapi yang kami rindukan Anda bisa semua pulang ke surga. Kita sama-sama bisa pulang ke surga karena hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Oke, Pak Hasan sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Hasan. Dan juga bagi teman-teman yang diberkati dan mau mendukung Pak Hasan, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke? Dan doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan.